Baik, saya hari ini ditemani oleh dua senior saya, em, Mas Mujab dan juga Mas Haikal. Izinkan saya untuk memperkenalkan. Halo Mas Mujab, halo Mas Haikal, apa kabar? Halo Bang Moses, Kedengeran Alhamdulillah ya? baik, kabar baik. Ya. Mantap. Mujab kedengeran Mas Halo Mujab? Bang Moses, kabar baik juga Alhamdulillah. Siap. Kedengeran, kedengeran. Izin ya memperkenalkan dulu dari kedua narasumber kami hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Mas Haikal yang merupakan peneliti dan program officer di Yayasan Perludem sejak tahun 2024 ya. Dan beliau juga memulai karirnya di dalam dunia penelitian dan advokasi pada bidang hukum, politik, dan kebijakan sejak berada di bangku kuliah dengan bergabung ke dalam Pusat Studi Konstitusi Pusako, Fakultas Hukum Universitas Andalas di Kota Padang. Dan beliau, Pak Saikal, juga telah terlibat aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan advokasi sejak tahun 2018. Dan saat ini juga melanjutkan ya studi S2 di Fakultas Hukum UI dengan fokus kajian perundang-undangan. Jadi sangat relevan untuk pembahasan kami hari ini. Kemudian kami juga memiliki Mas Mujab yang juga luar biasa track recordnya. Beliau adalah seorang spesialis kebijakan publik yang telah meniti karir di berbagai sektor, dari aktivisme, politik elektoral, hingga advokasi sosial. Jadi Mas Mujab merupakan lulusan ilmu politik dari UI juga, tapi juga merupakan lulusan dari alma mater saya juga, studi pembangunan dari London School of Economics. Kami pernah belajar bareng. Kemudian serta menjabat ya sebagai Sekjen PPUK tahun 2022 sampai 2023. Jadi Mas Mujab pernah menjadi ketua BEM UI, mendirikan juga organisasi bernama Generasi Perintis, sebuah inisiatif pemberdayaan pemuda juga. Dan dalam ranah kebijakan, Mas Mujab pernah menjabat sebagai Public Policy Advisor untuk Sekjen PDI Perjuangan, menjadi kandidat Wakil Bupati Tegal ya, serta Policy Advisor kepada CEO Rumah Siap Kerja ya, yang dimiliki oleh atau yang dipimpin juga oleh Pak Sandi Uno. Jadi selain itu ia pernah menjabat analisis kebijakan di Patra Government Relations dan menjabat sebagai program director di Forum G20 Pemuda Y20 Indonesia. Terakhir, beliau juga pernah menjadi juru bicara pasangan Ganjar Mahfud dalam pemilu 2024 dengan pengalaman lintas sektor ini. Mas Mujab pastinya membawa pandangan yang kaya tentang pentingnya reformasi sistem politik ya, yang berkeadilan dan partisipatif. Jadi dengan adanya em, perkenalan tersebut, izin sebelum saya memberikan waktu kepada Mas Mujab dan Mas Haikal untuk memaparkan presentasinya, saya ingin memberikan sedikit em, logistik ya teman-teman sekalian. Nanti akan ada waktu untuk bisa bertanya jawab, bisa menggunakan fitur kolom komentar. Dari awal juga sudah bisa, nanti akan saya moderasikan, ataupun nanti ketika pada waktunya ada Q&A bisa langsung angkat tangan. Jadi mungkin teman-teman sedikit mengenai presidential dan parliamentary threshold. Ini telah lama menjadi elemen krusial ya, namun kontroversial dalam sistem pemilu Indonesia yang diperkenalkan untuk menyaring kandidat dan memperkuat stabilitas pemerintahan. Keduanya justru sering dikritik karena mempersempit ruang partisipasi politik, memperkuat oligarki partai, dan pastinya menutup peluang bagi aktor-aktor politik alternatif. Jadi putusan MK nomor 62 PUU nomor 22 2024 ya, yang membatalkan presidensial threshold dan akan berlaku mulai pemilu 2029, menjadi titik balik penting dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Jadi di tengah euforia sekaligus kekhawatiran akan fragmentasi politik, diskusi ini akan mengajak kita untuk merefleksikan makna representasi, tantangan implementasi, serta arah masa depan sistem kepartaian dan kontestasi politik pasca pembatalan threshold. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan Mas Haikal, diberikan waktu mungkin 7 sampai 10 menit, yang akan langsung dilanjutkan oleh Mas Mujab. Dipersilahkan, Mas Haikal. Baik, terima kasih Bang Moses. Saya coba untuk share screen ya. Tadi saya sudah apa namanya buat beberapa bahan, tapi mudah-mudahan ini bisa di-share. Soalnya sering sekali saya gagal waktu mau nge-share PPT kalau misalnya lagi Zoom seperti ini. Coba share. Apakah terlihat? Terlihat, Mas. Oke, mudah-mudahan bisa gesernya gampang. Oke, baik. Terima kasih teman-teman PPI UK sudah mengundang kami ya dari Perludem, dan kebetulan saya yang diminta untuk berbagi pandangan dan juga berdiskusi dengan teman-teman. Saya memberikan judul paparannya itu eksistensi presidensial candidate threshold dan juga parliamentary threshold pasca putusan MK. Nah,
Pertama, saya ingin mengatakan bahwa menurut saya, setidaknya dari apa yang diajarkan di dalam bidang hukum ya, presidensial threshold itu tidak berkaitan atau tidak mengarah kepada ambang batas yang harus dipenuhi eh, partai politik ataupun gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden. Tetapi biasanya presidensial threshold itu berkaitan dengan ambang batas perolehan suara yang diatur di dalam suatu kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden untuk dipenuhi agar seseorang atau satu pasang calon itu bisa ditetapkan menjadi presiden dan juga wakil presiden terpilih. Nah, lalu sebenarnya ini sudah menjadi satu polemik lama seperti yang disampaikan Bang Moses tadi, sudah sejak lama ini menjadi sebuah perdebatan terkait dengan presidensial threshold yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah kita bersyukur bersama-sama ya bagi yang kemudian mendukung hal ini bahwa putusan MK nomor 62 tahun 2024 membatalkan setelah bertahun-tahun bahkan berbelas atau puluhan tahun kemudian pasal terkait dengan presidensial threshold ini coba untuk dibongkar dan dihilangkan. Ada beberapa alasan. Pertama, MK melihat bahwa presidensial threshold menyebabkan terbatasnya hak konstitusional untuk memilih, lalu kemudian menciptakan polarisasi ekstrem bagi pemilih karena sedikitnya jumlah pasangan calon presiden, lalu kemudian terbukanya ruang dominasi partai politik yang lebih besar di dalam pilpres, serta ya, ini yang cukup unik dan cukup menarik bahwa MK mengatakan presidensial threshold melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan juga ketidakadilan yang intolerable di dalam pelaksanaan pemilu presiden. Di samping itu, MK juga menyampaikan ya beberapa constitutional direction kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional atau yang disebut MK dengan constitutional engineering. Yang pertama, bahwa apapun bentuk social engineering nantinya, semua partai politik peserta pemilu harus diberikan hak untuk mencalonkan presiden dan juga wakil presiden. Pencalonan yang dilakukan juga tidak didapat didasarkan pada persentase jumlah kursi partai di DPR ataupun perolehan suara sah masing-masing partai. Dan yang ketiga, MK menyampaikan perlu dilakukan pembatasan pemberian dukungan melalui koalisi untuk mencegah dominasi partai, karena dalam hal ini MK juga melihat bagaimana pemilihan pencalonan pilkada itu menyebabkan dominasi partai yang begitu besar sehingga di beberapa daerah ada daerah-daerah yang hanya eh, pilkadanya hanya diikuti oleh satu pasang calon saja. Lalu yang keempat, terbukanya ruang pemberian sanksi kepada partai politik yang tidak mengusulkan pasangan calon. Dan yang kelima, bahwa perumusan rekayasa konstitusional ini harus dilakukan dengan meaningful participation. Nah, kalau kita bedah ya, sebenarnya putusan MK nomor 62 ini sangat berbeda dengan puluhan putusan MK sebelumnya yang berkaitan dengan uh, uji konstitusionalitas dari pasal 222 Undang-Undang Pemilu, bahwa MK memasukkan elemen-elemen yang selama ini tidak pernah dibicarakan, yaitu bagaimana presidensial threshold itu berdampak kepada hak konstitusional pemilih. Selama ini, narasi ataupun gagasan serta argumentasi yang disampaikan oleh pemohon untuk kemudian membongkar paradigma terkait dengan PT ini, itu selalu berkaitan dengan bahwa ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, namun tidak berhasil menjabarkan dan tidak berhasil meyakinkan mahkamah bagaimana kemudian pelanggaran itu terjadi dan apa dampaknya kepada proses pemilihan presiden. Dan pada saat itu banyak pemohon yang kemudian tidak berhasil meyakinkan MK bahwa presidensial threshold ini menciptakan suatu keadaan di mana pemilih akhirnya kehilangan hak konstitusionalitasnya untuk bisa mendapatkan banyak pilihan di dalam pemilihan presiden. Nah, hal ini yang kemudian berhasil dibongkar oleh para pemohon di dalam eh, permohonan nomor 62 ini, yang menariknya keempat pemohon itu adalah mahasiswa S1 dari UIN Sunan Kalijaga yang kemudian eh, bisa mengalahkan banyak pemikiran-pemikiran ahli yang sudah mencoba untuk membongkar paradigma terkait dengan PT ini sebelum-sebelumnya. Dan MK melalui putusan yang dikabulkan ini juga ingin menyampaikan kepada partai politik untuk berbenah diri, bahwa dengan dibukanya keran pencalonan presiden dan wakil presiden secara terbuka kepada siapapun atau partai manapun yang berhak mengikuti pemilihan umum, atau dalam konteks ini adalah partai peserta pemilu, itu menyebabkan harus dilakukannya perbaikan
dalam proses kandidasi calon presiden dan wakil presiden yang akan dilakukan oleh partai politik. Saya bisa melihat bahwa MK mencoba untuk menyampaikan kepada partai politik dengan juga mengutip ya dari bagian dari permohonan yang disampaikan oleh pemohon beberapa contoh negara-negara yang kemudian menggunakan sistem presidensial dan yang tidak begitu jauh dengan Indonesia itu kemudian tidak memiliki presidential threshold di dalam sistem kandidasi presidennya. Nah, ini yang kemudian saya rasa menjadi cukup menarik untuk dibicarakan ke depan bagaimana sebenarnya putusan ini tidak hanya membatalkan presidensial threshold, tetapi juga memaksa dalam tanda kutip, quote and quote, partai politik untuk kemudian berbenah diri di dalam proses kandidasi presiden dan juga wakil presiden nantinya. Next. Nah, ini kemudian saya sampaikan tadi sebelumnya. Kalau kita melihat lagi ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 6A, ayat 3 dan 4, itu sebenarnya sudah mengakomodir apa yang sebenarnya harus dimaknai sebagai presidential threshold, yaitu ambang batas perolehan suara yang harus dipenuhi oleh satu pasangan calon untuk dapat ditetapkan menjadi uh, presiden dan juga wakil presiden terpilih. Nah, kalau bagi teman-teman yang kemudian mendalami ilmu politik khususnya terkait dengan kepemiluan, kita seharusnya sudah familiar ya dengan salah satu sistem dari 3 keluarga besar sistem kepemiluan yang disebut dengan pluralitas mayoritas. Nah, sistem pemilu presiden di Indonesia itu sebenarnya menggunakan sistem mayoritas, di mana presiden yang terpilih itu harus mendapatkan suara yang mayoritas mutlak. Yang kalau di dalam pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar kita, itu disebutkan dengan harus mendapatkan suara 50% plus 1 suara sah yang dilakukan dari pemilu yang dilaksanakan secara langsung. Dalam hal kemudian itu tidak terpenuhi, maka akan ada round kedua atau tahap kedua yang harus dijalani, yang mana akan mempertarungkan atau mempertemukan antara pasangan calon memperoleh suara paling banyak pertama dan juga pasangan calon yang memperoleh suara terbaik kedua. Nah, bagi saya ini adalah yang harus dipahami sebenarnya sebagai presidential threshold. Adalah ambang batas untuk menuju atau menjadi seorang presiden. Kan harusnya dipahami seperti itu. Namun kemudian memang pembentuk undang-undang kita sejak tahun 2004 menggunakan makna berbeda, namun istilahnya digunakan sama. Makanya di dalam banyak diskusi atau bahkan di dalam perkuliahan, biasanya presidential threshold itu diganti penyebutannya dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential candidacy threshold. Karena makna presidential threshold sendiri itu tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang pemilu itu sendiri. Nah, jadi memang sebenarnya kalau kita melihat kembali undang-undang dasar sudah mengatur dan sudah sejak lama sebenarnya eh, banyak kalangan yang mencoba untuk menjelaskan ini, namun MK tetap berpandangan hingga akhirnya pada awal 2025 kemarin ya, MK kemudian mengubah pandangan itu yang mengatakan bahwa ini adalah suatu open legal policy, suatu kebijakan hukum terbuka yang bisa diatur sesuai dengan kepentingan dan juga persetujuan oleh pembentuk undang-undang. Nah, saya ingin membahas sedikit sebenarnya terkait dengan sejarah perkembangan presidential candidacy threshold ini. Kalau kita lihat ya, sebenarnya seharusnya presidential candidacy threshold ini itu sudah hilang sejak pemilu tahun 2019. Alasannya karena sejak tahun 2014, MK sudah pernah mengeluarkan putusan nomor 14 tahun 2013, yang pada saat itu pemohonnya adalah Bang Effendi Ghazali, yang kemudian MK memerintahkan agar pemilu dilaksanakan secara serentak antara pileg dan juga pilpres. Dalam penalaran yang wajar, seharusnya presidential candidacy threshold yang selama ini digunakan atau setidaknya pada tahun 2004, 2009, dan 2014 itu digunakan bertolak ukur atau berdasarkan hasil pileg yang dilakukan sebelum pilpres dilakukan, itu sudah tidak lagi relevan di dalam suatu sistem pemilu yang bersifat waktu pelaksanaannya serentak. Karena akan menjadi sangat aneh dan tidak logis kemudian ketika hasil pemilu tahun A digunakan untuk hasil pemilu di tahun B. Dan itulah yang kemudian dilaksanakan di tahun 2019 dan tahun 2024 kemarin. Bahwa
dasar penghitungan presidensial candidacy threshold yang digunakan untuk melihat partai mana saja yang bisa mengusungkan calon presiden adalah hasil pemilu legislatif di periode sebelumnya, yaitu tahun 2014 untuk pemilihan presiden 2019 dan juga pileg 2019 untuk pemilihan presiden tahun 2024. Nah, ini yang sebenarnya menjadi unik ya kalau kita melihat bagaimana sejarah perkembangan presidensial candidacy threshold ini. Saya masih ingat sekali di semester pertama masuk kuliah hukum, salah satu pembahasan yang dilakukan itu salah satu pembahasan yang didiskusikan adalah presidensial threshold yang dibahas di dalam mata kuliah hukum tata negara. Dan hingga bertahun-tahun kemudian dan bahkan sampai saat ini yang saya rasa sudah hampir 10 tahun juga itu masih menjadi suatu pembicaraan yang hangat. Dan kalaulah pada saat pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pembentuk undang-undang kita kemudian sudah memahami makna dari presidensial threshold dan memahami secara clear apa yang dimaksud dengan MK di dalam putusan nomor 14 tahun 2013, saya merasa bahwa perkembangan presidensial threshold ini tidak lagi kita bicarakan sekarang. Namun kita sudah bisa menghentikannya di pemilu tahun 2019. Namun alangkah sangat disayangkan pada saat itu kepentingan politik dan political will dari pembentuk undang-undang masih merujuk untuk mengambil ya dalam tanda kutip mengambil keuntungan dari keberadaan presidensial candidacy threshold ini sendiri. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat dampak presidensial threshold ini terhadap pencalonan presiden sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2024, kita bisa melihat bahwa hampir di setiap periode tidak ada partai politik yang eligible atau kemudian memenuhi persyaratan tersebut atau ambang batas tersebut. Di tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003, presidensial candidacy threshold yang pertama kali diterapkan itu besarannya 20% suara sah nasional atau 15% dari kursi di DPR. Dan kalau kita lihat berdasarkan olahan data yang coba saya buat, pada tahun 2004, berdasarkan kursi di DPR, yang mana itu jauh lebih potensial untuk dipenuhi bagi partai politik, hanya ada 2 partai politik yang lolos ambang batas tersebut. Artinya 14 partai politik itu dipaksa untuk berkoalisi. Padahal kalau kita lihat kembali, di dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada satu ayat pun yang memberikan atau mengharuskan bahwa pengusungan presiden calon presiden itu dilakukan oleh gabungan partai politik. Di dalam pasal 6A ayat 2 disebutkan yang menjadi pengusung presiden calon presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Namun kenyataannya bisa kita lihat dari data 2004, 2009, 2014 sampai dengan 2019 itu seakan-akan aturan ini mengharuskan dan memaksa bahwa presiden dan wakil presiden itu harus diusungkan oleh harus diusulkan oleh gabungan partai politik. Di Nah, situ, belum lagi maaf Mas, mungkin waktunya siap. sedikit lagi mungkin bisa di Oke. kita akan bahas lebih banyak lagi Mas, izin. Oke, baik. Nah, jadi gambaran ini bagi saya menunjukkan bahwa bagaimana kemudian presidensial candidacy threshold ini sebenarnya memang sangat bermasalah dan kemudian langkah yang tepat bagi Mahkamah Konstitusi untuk kemudian menghapuskannya. Dan pertanyaan besar kita ke depannya adalah bagaimana kemudian ini akan diatur. Apakah kemudian nanti tidak akan terlalu banyak terlalu banyak calon presiden ketika semua partai politik peserta pemilu bisa untuk kemudian mengusungkan pasangan calon. Nah, pertanyaan saya, ketika biasanya saya dihadapkan dengan pertanyaan demikian, saya akan menjawab itu dengan pertanyaan lain. Lantas, mengapa ketika kemudian ada banyak calon? Bukankah itu menjadi bagian yang baik untuk pertumbuhan demokrasi Indonesia ketika banyak alternatif di dalam pilihan pemilu presiden? Dan bukankah kita menggunakan sistem two-round system, sistem mayoritas dengan two-round system di dalam Undang-Undang Dasar kita, bahwa tidak akan ada pemilu yang yang terus-menerus dilakukan dan kemudian berkepanjangan dan sebagainya, karena desain konstitusional sistem pemilu presiden kita sudah menciptakan atau kemudian mengatur dan mengantisipasi agar tidak adanya pemilu yang kemudian yang tidak berkesudahan karena tidak adanya
presiden ataupun calon dan wakil presiden yang kemudian tidak terpilih di dalam suatu pemilu. Nah, karena tadi judul kemudian dari bahasan ini apa namanya juga berkaitan dengan parliamentary threshold. Sebenarnya saya juga sudah menyiapkan bahan terkait dengan parliamentary threshold, namun mungkin karena waktu untuk paparannya tidak begitu banyak, nanti kita bisa banyak. eh, Namun yang satu hal yang kemudian ingin saya sampaikan terkait dengan parliamentary threshold ini, bahwa berdasarkan penelitian dilakukan oleh Perludem dan juga permohonan yang disampaikan oleh Perludem kepada Mahkamah Konstitusi, bahwa sebenarnya parliamentary threshold ini telah gagal dalam tanda kutip atau tidak kemudian berhasil mencapai tujuan yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang. Karena parliamentary threshold seringkali itu dikaitkan dengan untuk menghindari multi partai ekstrim. Namun yang terjadi, parliamentary threshold malah menciptakan disproporsionalitas dalam pemilu legislatif kita. Bahwa banyak sekali suara terbuang, dan yang kemudian ambang batas yang begitu tinggi menyebabkan dominasi partai-partai besar. Dan nanti saya bisa sampaikan di sesi diskusi, jika kemudian memang berkenan untuk kita berdiskusi tentang ini. Menurut saya secara pribadi, parliamentary threshold jauh lebih menarik untuk dibahas dibandingkan presidensial threshold yang kemudian sudah dibatalkan oleh MK. Karena parliamentary threshold bagi Perludem ini tetap perlu ada, namun kemudian harus diatur melalui suatu hitung-hitungan matematis yang sudah teruji, dan kemudian harus berbasis pada tujuan proporsionalitas yang baik. Mungkin saya berhenti di situ dulu, Mas Moses. Mungkin nanti bisa kita Terima kasih lanjutkan banyak, di Bang Haikal. diskusi. Siap. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini sayangnya memang waktunya belum memperbolehkan untuk mempresentasikan mengenai parliamentary threshold secara detail banget ya. Tapi nanti izin boleh dilanjutkan dalam sesi diskusi dengan teman-teman sekalian juga. Ini tadi juga ada di komentar yang mengatakan dari Kak Yeni ya. Mantap materinya, izin berkenan nanti materialnya di-share. Bolehkah Mas Haikal setelah itu? Baik, bolehkan. Oke, mungkin selanjutnya kami akan langsung lanjut saja ke Mas Mujab. Dipersilakan Mas Mujab, waktu diberikan sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan, Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang waktu UK dan selamat malam waktu Indonesia. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh PP UK, terutama dari Panitia ESF, untuk sharing ya, terkait dengan bagaimana perkembangan konteks demokrasi kita sekarang ini, terutama berkaitan dengan presidensial threshold, parliamentary threshold, dan kira-kira bagaimana perkembangan demokrasi kita ke depannya. Sehingga materi yang saya susun ini sebenarnya banyak interseksinya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Haikal, dan terima kasih Mas Haikal yang sudah memberikan gambaran secara objektif dan berdasarkan riset yang dilakukan oleh Perludem terkait dengan hal ini. Saya mengambil judul Pemilu dan Persimpangan Demokrasi Indonesia. Next. Ini perkenalan sedikit, saya Mujab, pernah di UK di tahun 2022 sampai 2023, belajar soal development studies di London School of Economics, gitu ya, satu sekolah dengan Moses. Kemudian pada pilkada kemarin kami diberikan kesempatan untuk maju sebagai kandidat calon wakil kepala daerah di kampung halaman saya di Tegal, tetapi belum berhasil gitu ya. Hingga teman-teman dari ISF ini meminta saya untuk berbicara dari sudut pandang sebagai orang yang berkecimpung dalam politik gitu ya. Tetapi sudut pandang yang saya sampaikan tidak akan itu ada sudut pandang saya pribadi atau tidak menggambarkan bagaimana kebijakan dari partai di mana saya berasal, yaitu PD Perjuangan. Next. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Haikal ya tentang parliamentary threshold. Mungkin saya ingin sedikit mengulas bagaimana pro kontra yang terjadi terutama dari sudut pandang partai politik gitu ya terkait dengan hal ini. Pertama, kalau kita bicara pada konteks parlemen, tadi Mas Haikal sudah menyampaikan juga bahwa yang dipermasalahkan itu bukan 4%, yang dipermasalahkan itu bukan ada atau tidaknya threshold, tetapi angka 4% tersebut apakah proporsional atau tidak dalam konteks Indonesia. Artinya, kalau nanti mungkin Mas Haikal bisa mengklarifikasi ya, tapi kalau yang saya tangkap, dan itu juga menjadi argumen saya, bahwa basis kekuatan di parlemen adalah basis kekuatan fraksi atau kelompok atau partai politik, sehingga merancang satu batasan threshold angka dalam
jumlah apapun itu yang nanti akhirnya ditentukan adalah salah satu cara untuk bisa mensolidkan kekuatan yang menjadi basis di parlemen, yaitu fraksi dan bukan individu. Kemudian bagi pihak yang pro itu ya mengatakan bahwa threshold ini adalah cara untuk mengindikasikan bahwa partai politik atau fraksi yang terbentuk dalam parlemen hasil pemilu ini benar-benar merepresentasikan cakupan suara partai di seluruh Indonesia. Sehingga tadi jumlah apakah 4% ataupun berapa persen gitu ya, tergantung nanti rumus yang akhirnya nanti digunakan oleh pengambil kebijakan, itu tentu harus menggambarkan proporsionalitas dari konteks pemilihan kita di seluruh Indonesia. Tapi bagi pihak yang kontra, itu ya ada beberapa partai politik gitu ya yang tidak masuk parlemen gitu ya, yang akhirnya mengamini bahwa 4% ini terlalu berat atau mungkin perlu tidaknya adanya threshold karena dalam beberapa pemilu terakhir gitu ya, kita bisa lihat ada sekian juta gitu ya suara yang terbuang. Nah, suara yang terbuang ini adalah suara yang berkaitan dengan individu-individu, terutama individu-individu yang kalau partainya memenuhi batas 4%, maka dia akan menjadi anggota DPR gitu ya. Di 2019 kita punya banyak misal calon anggota legislatif dari PSI, Grace Natali, Samara Amani dan lain sebagainya yang memenuhi suara atau memenuhi berapa besar suara terbesar di dapil tersebut. Tapi karena partainya tidak tembus 4%, maka dia tidak eligible untuk masuk pada parlemen. Terakhir di 2024 bahkan salah satu peraih suara tertinggi nasional gitu Ahmad Baidowi dari Partai Persatuan Pembangunan P3 yang kurang 0,13% untuk akhirnya tembus ke parlemen, terpaksa harus menguburkan mimpinya gitu ya untuk bisa masuk ke parlemen karena partainya tidak tembus 4%. Artinya banyak suara-suara yang terbuang, suara-suara yang akhirnya tidak terhitung gitu ya dalam kontribusi untuk mengirimkan perwakilan mereka ke dalam parlemen. Kemudian yang kedua, pihak yang kontra merasa bahwa threshold ini bagaimanapun menyebabkan adanya dominasi, di mana partai-partai besar dan partai-partai yang sudah established sejak awal demokrasi ini kita berdiri, itu terus-menerus berada di parlemen gitu ya, sehingga ruang bagi partai baru relatif terbatas. Sehingga kita bisa lihat dari tahun 99 sampai dengan 2024, partai-partai baru yang notabene bisa tembus kepada parlemen itu tidak banyak. Next. Kemudian dalam konteks presidential threshold gitu ya, tadi sudah banyak dibahas oleh Mas Haikal juga. Poinnya adalah pihak yang pro gitu yang mengatakan bahwa sistem presidensial multipartai, sistem yang bahkan sampai saat ini dalam ranah akademik itu masih banyak diperbincangkan gitu ya, karena sistem presidensial multipartai bagaimanapun membutuhkan dukungan mayoritas parlemen untuk bisa menggolkan kebijakan atau untuk bisa mengefektifkan pelaksanaan kebijakan. Sehingga cepat atau lambat, sebelum ataupun sesudah terpilih, calon presiden atau presiden terpilih itu bagaimanapun harus meraup dukungan semaksimal mungkin di parlemen agar kebijakan-kebijakannya bisa dilaksanakan dengan baik atau berjalan secara efektif. Kemudian threshold ini terkait dengan presiden threshold menganggap bahwa ini adalah bentuk satu efisiensi, tidak terlalu banyak calon presiden yang muncul dan lain sebagainya, meskipun saya pribadi sepakat gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Haikal bahwa two round system yang dianut oleh Indonesia sebenarnya melimitasi pelaksanaan pemilu hanya sampai 2 kali saja gitu, sampai akhirnya ada 2 putaran dan di putaran kedua pasti sudah ada yang 50% atau memenuhi apa yang disyaratkan oleh Undang-Undang Dasar. Dan pihak yang kontra terkait dengan threshold ini gitu ya, menganggap bahwa dengan tanpa adanya threshold ini bisa membuat ruang demokrasi kita jauh lebih terbuka. Kemudian yang kedua, dengan pengalaman pemilu-pemilu yang sudah ada, dominasi partai-partai besar ini mendistorsi pilihan rakyat, seolah membatasi pilihan rakyat hanya pada pihak-pihak atau kubu-kubu yang didukung oleh partai-partai besar saja. Kita dari pemilu 2004 sampai sekarang gitu ya, kita bisa lihat bagaimana di 2004 yang menang adalah dari partai kecil yaitu Pak SBY pada saat itu. Kemudian 2009
pada saat itu Demokrat pemenang pemilu, 2014 PDI Perjuangan juga partai besar, 2019 partai besar, kemudian 2024 partai besar. Artinya pilihan-pilihan yang dihadirkan adalah pilihan-pilihan yang sebenarnya berasal dari partai yang memang sudah dominan secara elektoral. Next. Nah, ini bagian yang menarik sebenarnya, karena sejak tahun 2024 gitu, MK ini banyak mengeluarkan putusan-putusan yang relatif progresif terkait dengan sistem pemilu yang kita punya. Setelah beberapa saat setelah pelaksanaan pemilu legislatif, disampaikanlah bahwa 4% ini tidak konstitusional gitu ya. Dan akhirnya membuka diskursus kira-kira berapa persen yang harus ditentukan untuk bisa menentukan threshold di parlemen. Kemudian di bulan kalau nggak salah di bulan Agustus ya, akhirnya muncul gerakan peringatan darurat dan lain sebagainya. Di situ dibuka opsi bahwa partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD itu bisa mencalonkan kandidat kepala daerah pada saat itu, menyesuaikan dengan berapa jumlah suara yang dia dapatkan berdasarkan populasi provinsi atau daerah kabupaten kota yang diwakili. Sehingga dan kemudian di bulan Januari kemarin gitu ya, kita mendapatkan keputusan bahwa MK menyatakan bahwa presidential threshold ini tidak konstitusional. Artinya ada banyak putusan-putusan MK yang muncul kemudian mengubah atau mendobrak tatanan sistem pemilu kita, yang sebenarnya ini gosip ya sifatnya ya. Jadi saya klarifikasi, ini sifatnya adalah bukan fakta gitu ya, agar saya tidak kena penyebaran informasi yang tidak benar dan lain sebagainya. Jadi ini berkaitan juga dengan bagaimana perkembangan atau dinamika politik yang terjadi di antara hakim-hakim MK gitu ya. Yang seperti kita tahu bahwa hakim-hakim MK dipilih melalui mekanisme yang diajukan dan disetujui bersama oleh parlemen dan kemudian eksekutif. Sehingga bagaimanapun suka atau tidak suka, kita mesti paham bahwa hakim MK pun memiliki tendensi dan muatan politik. Sebagaimana yang mungkin teman-teman semua amini gitu ya dalam konteks Pilpres 2024. Sehingga yang beredar gitu ya, ini yang sifatnya gosip, di dalamnya adalah manuver MK yang menyebabkan ada perubahan yang sangat progresif terhadap rezim undang-undang pilkada, yang menyebabkan undang-undang pilkada ini membuat partai politik yang tidak punya suara yang cukup dan lain sebagainya, atau tidak punya kursi, dia bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Dan ini juga tidak lepas dari konteks yang pada saat itu koalisi Kim Plus yang terdiri dari hampir semua partai politik yang tembus ke parlemen ataupun yang tidak tembus ke parlemen, itu menyatakan bahwa akan membentuk koalisi yang sifatnya permanen, bahkan sampai pada level daerah, yang menyebabkan banyak di daerah itu calon tunggal akhirnya, karena mayoritas dari partai-partai, karena Pak Kim Plus ini memegang suara mayoritas di masing-masing daerah, sehingga dengan rezim pilkada sebelumnya, undang-undang pilkada sebelumnya, mereka tidak bisa mencalonkan partai politik kecuali mencalonkan calon kepala daerah kecuali berasal dari Kim Plus. Nah, perubahan politik ini yang akhirnya membuat diskursus tentang sistem politik kita dan sistem kepemiluan kita terus berlangsung sampai sekarang ini. Kemudian konteks berikutnya yang terjadi adalah tentang residu Pilpres 2024. Bagaimanapun Pilpres 2024 ini menyisakan residu yang bahkan ada sampai sekarang kalau teman-teman semua mengikuti Twitter gitu ya, kemudian di sosial media manapun gitu, bahkan di dalam tataran masyarakat masih saja ada sebutan anak abah, kemudian kaum lobet dan lain sebagainya, yang menunjukkan sebenarnya ada residu yang masih tersisa gitu dalam konteks konsentrasi Pilpres 2024 yang lalu. Dan ketika di bulan Agustus 2024 meledak demonstrasi peringatan darurat yang sangat viral di mana-mana, kemudian gerakannya cukup besar, saya tidak bisa menyebutkan atau mungkin tidak bisa memastikan apakah ada pihak yang menunggangi hal tersebut atau tidak, tetapi bagaimanapun ada gerakan yang muncul dari bawah, dari masyarakat yang merasa bahwa
eh, dalam konteks pelaksanaan tata negara saat ini, kemudian eh, pelaksanaan pilkada dan lain sebagainya, demokrasi ini sudah banyak diintervensi oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga demonstrasi yang terjadi pada saat itu bahkan menggerakkan banyak sekali orang, kemudian banyak kota juga yang bergeliat dan lain sebagainya, yang dianggap sebagai satu ancaman menjelang pelantikan Presiden 2024 di Oktober. Sehingga itu pada akhirnya menjadi force bagi dan tekanan juga bagi pemerintah untuk bagaimanapun mendengar apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, terutama gerakan peringatan darurat, yang akhirnya membuat DPR yang pada saat itu sebenarnya punya kepentingan untuk tetap mempertahankan undang-undang pilkada sebelumnya, artinya ada syarat berapa persen gitu ya, dan hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah ataupun calon wakil kepala daerah, itu tetap mau menuruti perubahan yang dianjurkan oleh MK melalui putusan MK. Nah, konteks ini akhirnya berlanjut sampai sekarang yang membuat banyak gerakan-gerakan lanjutan gitu ya, ada gerakan Indonesia Gelap dan lain sebagainya. Next. Boleh berikutnya? Ya. Sehingga tadi sudah banyak juga disampaikan oleh Mas Haikal tentang apa yang poin-poin yang menjadi putusan MK atau menjadi pedoman bagi MK dalam mengatur kembali tentang parliamentary threshold, presidential threshold, dan bahkan soal pilkada. Sebenarnya muaranya adalah tentang revisi undang-undang pemilu dan kemudian pilkada. Artinya ke depan untuk pelaksanaan pemilu paling dekat yaitu pemilu 2029, di mana kita masih belum tahu gitu ya keserentakannya akan berlangsung seperti apa, karena banyak pihak yang saat ini mengkritik keserentakan dari pelaksanaan 3 pemilu ini. Ada yang mengatakan bahwa setuju tetap uh, 3 pemilu ini dilaksanakan pada tahun yang sama, tetapi banyak pihak, terutama dalam pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik, merasa bahwa seharusnya pilkada ini dilaksanakan di tahun berbeda gitu ya. Tetapi tetap mengacu pada esensi keserentakan kan untuk bisa mengintegrasikan dan kemudian mengharmoniskan kebijakan dari tataran pusat sampai dengan tataran daerah. Tetapi dalam konteks kemarin gitu ya, partai politik banyak sekali yang merasa babak belur sehingga mekanisme Kim Plus atau mekanisme yang akhirnya menggabungkan banyak partai politik ini adalah jalan tengah yang mereka tempuh gitu ya, karena pada saat pelaksanaan Pilpres dan kemudian Pileg yang berlangsung beberapa bulan sebelum pilkada, itu mereka babak belur secara logistik dan lain sebagainya, belum sempat katakanlah balik modal gitu ya, kemudian di bulan Agustus itu harus sudah memulai pilkada atau harus melaksanakan pilkada. Dimana kalau di tahun-tahun sebelumnya pilkada itu sangat tersebar gitu ya, artinya tidak berjalan di tahun yang sama gitu. Bahkan ada adegium yang mengatakan bahwa sebelum rezim pilkada serentak atau rezim pemilu serentak di Indonesia, pelaksanaan pemilu di Indonesia itu bisa seminggu sekali. Artinya di daerah A itu minggu ini pemilu, minggu depan itu di daerah B dan lain sebagainya. Tapi bagi partai politik itu adalah sarana untuk tetap memperpanjang nafas perjuangan mereka, karena setelah selesai di pemilu daerah A, mereka akan bergotong royong untuk pindah ke daerah B untuk memenangkan kandidat mereka. Sedangkan dalam konteks pilkada serentak kemarin, semua dilaksanakan secara bebarengan sehingga mereka mau tidak mau harus membagi sumber daya mereka dengan secara efektif dan efisien, dan akhirnya mengatur prioritas daerah-daerah mana saja yang perlu mereka pertahankan, daerah-daerah mana saja yang perlu dilepas dan lain sebagainya. Sehingga putusan MK pada 3 rezim pemilu ini bagaimanapun akan merubah konteks demokrasi dan konteks pemilu kita ke depannya, yang salah satu muaranya adalah revisi undang-undang pemilu dan kemudian partai politik dan undang-undang pilkada. Next. Terakhir ini sifatnya adalah membuka diskursus kepada teman-teman semua bahwa akan dibawa kemana sih demokrasi kita dengan konteks yang sekarang sedang kita jalani gitu. Kita tidak bisa melupakan di tahun 2014 koalisi yang waktu itu mengusung Prabowo dan Hatta sebagai calon presiden dan wakil presiden yang disebut sebagai koalisi merah putih, ini mendorong perubahan
dan berhasil mendorong perubahan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Pada akhirnya Presiden SBY yang pada saat itu masih menjabat sebagai presiden mengeluarkan Perpu mendengarkan banyak aspirasi masyarakat gitu. Saya ingat betul di 2014 itu saya masih sekitar semester ketiga di perkuliahan di S1 saya, dan di situ banyak sekali gerakan-gerakan yang terbangun dari kampus, bahkan melibatkan dosen-dosen dan akademisi, profesor yang menyatakan penolakan terhadap pemilihan kepala daerah melalui mekanisme DPRD. Dan usulan tersebut atau wacana tersebut kembali digulirkan oleh Presiden Prabowo, yang bedanya saat ini Presiden Prabowo sudah memegang kekuasaan tertinggi, itu ya, sebagai Presiden Republik Indonesia, yang meminta semua fraksi di DPR, di parlemen, untuk mengkaji ulang bagaimana sistem pemilu mereka. Bagaimana sistem pemilu kita. Pertama, dari rezim pemilu presiden gitu ya, apakah bagaimana demokrasi kita akan dijalankan, apakah one man one vote atau mungkin dikembalikan pada saat dulu gitu ya, dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang amandemen 1945 yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi dan MPR sebagai lembaga yang bisa memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu legislatif ini juga berkaitan dengan tadi proporsionalitas dari partai politik, dan bahkan ada wacana, mungkin teman-teman semua bisa googling masing-masing ya, ada wacana yang bahkan meninggikan threshold itu dengan harapan ada simplifikasi partai politik yang terjadi. Dan simplifikasi partai politik ini kan mengingatkan kita apa yang terjadi pada awal Orde Baru, di mana partai nasionalis dikumpulkan jadi satu, partai agama dikumpulkan jadi satu, dan lain sebagainya. Kemudian pilkada sangat mungkin terjadi gitu ya. Saya bahkan berkelakar ke beberapa kawan saya di politik gitu ya. Saya beruntung karena saya sempat menaruh muka saya di kertas suara, karena belum tentu pilkada berikutnya akan dipilih langsung oleh rakyat. Dengan melihat perkembangan politik saat ini dan bagaimana komitmen serta political will yang dilakukan oleh pemerintah, baik presiden maupun koalisi Kim Plus gitu, koalisi Indonesia Maju yang menguasai parlemen secara mayoritas, bukan tidak mungkin kita akan menghadapi adanya perubahan di mana sistem pemilu pada level daerah itu dipilih oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh masyarakat. Dan bagaimanapun itu tetap demokrasi gitu ya. Kemudian dan juga pembentukan partai politik gitu ya. Pada rezim pembentukan partai politik ada keinginan bahwa partai politik di Indonesia itu sudah terlalu banyak, sehingga bagaimana yang tadi saya bilang, simplifikasi partai politik yang mengingatkan pada sejarah kita di Orde Baru. Sehingga penting sekali untuk teman-teman dan kita semua sebagai scholar untuk bisa memantau dan mengawasi lebih lanjut dan bersuara juga terkait dengan perubahan rezim pemilu yang sangat mungkin akan terjadi sebelum 2029 nanti, dan itu akan mempengaruhi bagaimana demokrasi kita ke depannya dan akan mempengaruhi bagaimana hak kita dalam memilih pemimpin atau perwakilan kita di masa mendatang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka dan brief dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembali lagi ke Moses. Terima kasih banyak Mas Mujab dan juga Mas Haikal yang sudah dengan sangat ekstensif ya untuk membahas mengenai hal ini dari segi baik itu konstitusional maupun dari segi praktis dan politiknya ya. Mungkin secara format, izin mungkin saya akan menanyakan masing-masing dari narasumber mungkin satu pertanyaan dan nanti akan ditutupi dengan satu pertanyaan yang bisa dijawab bersama. Setelah itu mungkin sekitar jam 2 waktu Inggris maupun jam 8 waktu Indonesia Barat, itu kami akan membuka kesempatan bagi teman-teman yang mau bertanya. Dan dari sekarang, izin teman-teman kalau memang ingin langsung bertanya di comment section, bisa langsung mulai ditanyakan, supaya nanti ketika sudah selesai sesi dengan moderator, itu bisa langsung saya moderasikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terima kasih. Baik, mungkin saya ingin mulai dulu dari Mas Haikal ya. Tadi juga memiliki hal-hal yang cukup menarik dan izin juga kalau misalkan nanti ada pemaparan lebih lanjut sedikit mengenai parliamentary threshold ya. Tapi pertanyaan saya mungkin jauh lebih sederhana dan juga lebih kepada
meaningful participation ya, dan juga pada artinya kualitas demokrasi ini. Karena yang kita lihat di sini kan pembahasannya itu juga mengenai mungkin kualitas demokrasi yang bisa mengurang atau juga mungkin bisa bertambah juga gitu kan. Tapi tadi Mas Haikal tuh menyoroti bahwa dalam threshold ini tuh menutup akses bagi partai baru mungkin dan juga kandidat non-mainstream. Dalam prakteknya tuh apakah threshold-threshold ini lebih menguntungkan status quo, Mas? Atau apakah Mas Haikal juga melihat bahwa tren kemunduran demokrasi ya quote on quote karena semakin terbatasnya pilihan warga dalam pemilu presiden dan akhirnya tidak ada itu meaningful participation. Dan mungkin untuk Mas Mujab nanti bisa langsung ya dijawab dari Mas Haikal terus juga Mas Mujab silahkan ditambahkan juga. Untuk Mas Mujab saya lebih tertarik ini bagaimana sih dampak pembatalan threshold ini terhadap pembentukan partai politik baru ke depan? Karena apakah Anda optimis bahwa ini akan mendorong perbaikan kaderisasi dan rekrutmen politik di luar partai lama atau justru membuka ruang bagi populisme personalistik yang minim basis kelembagaan. Artinya adalah apakah demokrasi ini akan lebih terbuka ya. Kalau tadi sudah dihin dengan Mas Mujab tapi mungkin ingin mendengar lebih lanjut lagi secara pengalaman praktisnya juga dan apa yang bisa berubah dari pemilu nanti ke depannya. Mungkin bisa dimulai dengan itu dulu. Silakan Mas Saikal nanti dilanjut dengan Mas Mujab. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Moses. Pertanyaannya, bagaimana kemudian sebenarnya pembentuk undang-undang ya memahami apa yang dibutuhkan dengan memahami apa yang ideal dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kan itu sebenarnya pertanyaan besar kita di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kepemiluan ini. Nah, bagi saya, sebenarnya kita memang tidak bisa menutup mata ya, bahwa pasca tahun 99, pasca reformasi tahun 98, kita memang memiliki kebuntuan tentang sistem pemilu yang baik itu seperti apa. Dan kita tidak bisa menutup mata juga bahwa pasca tahun 99, artinya di Undang-Undang tahun 2003, memang ada banyak sistem yang kita pilih itu yang sifatnya itu trial and error. Kita mencoba melihat bagaimana sih sebenarnya penerapan di negara lain dan apakah kemudian itu layak untuk diterapkan di Indonesia. Dan trial and error itu menurut saya merupakan suatu yang wajar ketika pada saat itu kita dihadapkan dengan keadaan yang mendesak, dibutuhkan suatu perangkat hukum yang sudah bisa digunakan secara cepat dan sebagainya. Apalagi pada saat itu kita juga sedang menjalani proses amandemen konstitusi, sehingga proses yang berjalan secara paralel ini menyebabkan ada banyak pilihan-pilihan yang kemudian mungkin ya pada saat itu kurang ditelaah lebih jauh ke depan sehingga ada banyak pilihan-pilihan yang kemudian ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, eh, berkaitan dengan threshold yang digunakan saat ini atau dalam konteks ini kita berbicara dengan terkait dengan presidensial candidacy threshold dan juga parliamentary threshold. Nah, kalau kita berbicara dengan presidensial candidacy threshold, saya bisa mengatakan bahwa pada saat itu, pada tahun 2003, kita tidak bisa menghilangkan adanya kebutuhan politik dari partai-partai politik yang kemudian dalam tanda kutip membutuhkan suatu mekanisme untuk dapat menjaga suara, menjaga eksistensinya di dalam pelaksanaan pemilu tahun 2004. Karena tahun 2004 adalah pemilu pertama yang di mana presiden dan wakil presiden itu dipilih secara langsung oleh masyarakat. Sehingga ada kondisi di mana partai politik juga harus bersiap dan pada saat itu juga ada ketakutan melihat bagaimana pemilu tahun 1999 itu diikuti oleh puluhan partai politik dan bagaimana kemudian apabila tidak ada suatu pembatasan terhadap pencalonan presiden dan wakil presiden, maka salah satu yang kemudian ditakutkan adalah mungkin pada saat itu ya saya hanya mencoba untuk menerka karena akan cukup sulit sebenarnya untuk mendalami dan menyelami pemikiran apa yang kemudian mendasari presidensial threshold ini lahir. Tapi saya merasa bahwa catatan sejarah kita menunjukkan, setidaknya itu mengindikasikan bahwa memang sebenarnya presidensial threshold ini digunakan atau diperuntukkan untuk menjaga eksistensi dari partai-partai yang sudah sustain, yang sudah eksis di dalam pada saat pemilu 2004 kemarin. Nah, hal itu yang kemudian menjadi satu pilihan ya, atau menjadi satu alasan mengapa kemudian hal ini dipilih. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa kemudian jumlah thresholdnya ditambah? Seharusnya bagi saya, ketika kita sudah menuju satu kedewasaan berpolitik dalam tanda kutip yang terjadi dalam partai politik, seharusnya
threshold itu dikurangi. Karena apa? Karena kandidasi itu pada akhirnya tidak dilakukan hanya dengan alasan-alasan praktis. Nah, harusnya kan seperti itu. Namun kemudian saya eh, apa apa ya? Mungkin ini menjadi satu apa ya? Suuzon gitu ya mungkin ya. Tapi saya tidak ingin menjadi satu suuzon, tapi saya merasa bahwa karena dilihat dan dinilai bahwa pada saat pemilu tahun 2004 itu cukup bisa menciptakan satu kondisi di mana pemilih itu mengarah kepada partai-partai besar. Itu yang kemudian menyebabkan pada tahun 2009 atau tepatnya pada pembentukan undang-undang tahun 2008 itu dinaikkan jumlahnya menjadi lebih tinggi sehingga lebih sulit untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Nah, hal itu yang kemudian sebenarnya kan ditolak sebenarnya pasca tahun 2009 itulah mulai kemudian gelombang penolakan terhadap presidential threshold ini lahir dan melahirkan banyak gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya yang menunjukkan bahwa eh, apa namanya ya, pilihan terhadap sistem ini dan juga suara yang disampaikan oleh masyarakat tidak begitu didengar oleh partai politik. Nah, kalau kita berbicara berkaitan dengan parliamentary threshold, mungkin nanti eh, mungkin saya rasa waktu ini agak terlalu sempit kalau kemudian saya ingin menjelaskan PPT yang sudah saya buat, nanti bisa di-share dan mungkin bisa dibaca. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Perludem, sebenarnya parliamentary threshold yang awalnya ditujukan untuk menghindari sistem multipartai ekstrim, itu ternyata tidak benar. Bahwa sejak penggunaan parliamentary threshold dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2024 ini, nilai ataupun jumlah partai kita atau mungkin teman-teman juga memahami ya disebut dengan effective number of political party atau ENPP number, itu kan menunjukkan bahwa derajat eh, apa namanya multi partai yang kemudian ada di Indonesia itu sangat ekstrim sekali dan tidak berubah, tidak menurun sama sekali. Itu menunjukkan sebenarnya bahwa parliamentary threshold ini tidak ada kaitannya dengan multi partai ekstrim yang terjadi di Indonesia. Multi partai ekstrim yang terjadi di Indonesia bagi kami di Perludem, salah satunya disebabkan oleh dapil yang terlalu besar. Satu dapil di satu daerah pemilihan DPR itu kursinya bisa sampai 10. Dengan kalau kita hitung ya, seandainya ada 10 partai politik, dalam satu daerah pemilihan dengan kursi yang diperbutkan adalah 10, maka minimal akan ada 100 calon. Nah, itu yang kemudian menyebabkan masyarakat kemudian tidak bisa memilih atau tidak bisa memilah calon-calon mana yang kemudian sesuai dengan ideologinya. Ditambah lagi dengan party ID di Indonesia yang sangat rendah, menyebabkan pilihan masyarakat itu cenderung tidak disesuaikan dengan kebutuhan politiknya, tidak dipilih sesuai dengan ideologi politiknya. Sehingga apa? Sehingga partai politik yang dipilih sangat beragam. Hal itulah yang menyebabkan bahwa ketika sudah keluar hasil pemilu itu, maka partai politik yang masuk ke DPR cenderung memiliki kekuatan yang sama dengan jumlah persentase kursi yang tidak jauh berbeda. Nah, itu yang kemudian menyebabkan kenapa partai politik kita atau DPR kita itu memiliki multi partai yang sangat ekstrim. Nah, hal ini yang kemudian kami coba kaji, kami coba lihat, dan sebenarnya ada penelitian yang kemudian mengkaji terkait dengan bagaimana menentukan atau menghitung ambang batas parlemen yang efektif. Para itu pada tahun 2002 merumuskan satu hitungan matematis terkait dengan efektif threshold atau efektif parliamentary threshold dengan menghitung rata-rata jumlah dapil, rata-rata besaran dapil, jumlah kursi, dan juga jumlah dapil. Dan ketika kami hitung, berdasarkan dapil di pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024, menunjukkan satu hasil yang sama, bahwa parliamentary threshold yang efektif untuk Indonesia itu besarannya hanya 1%. Dan itu juga akan meningkatkan proporsionalitas. Tadi Mas Mujab juga sudah gambarkan bahwa ada banyak sekali
daerah-daerah yang kemudian, maaf, maksudnya ada banyak sekali suara yang terbuang dari pemilu sejak tahun 2004 sampai dengan 2024. Dan hal itu terjadi atau penyebab utamanya adalah karena parliamentary threshold yang sangat tinggi, yaitu 4%. Kami sudah menghitung, nanti bisa dilihat di dalam bahan yang nanti di-share, bahwa ketika parliamentary threshold itu diturunkan menjadi 1%, maka tingkat proporsionalitas pemilu kita akan semakin tinggi karena akan semakin sedikit suara yang terbuang. Dan ternyata dampaknya terhadap effective number of political party itu tidak jauh beda. Jadi PT 4% dengan PT 1% akan menghasilkan jumlah partai politik yang hampir mirip di DPR. Maksud saya jumlah effective number of political party yang hampir mirip, meskipun jumlah partainya besar. Dan ini sangat berkaitan ya, karena teman-teman berada di UK. Kalau kita melihat bagaimana parliamentary UK, anggota dari parlemen UK itu berasal dari banyak partai, tetapi kenapa kemudian Inggris itu disebut dengan two-party system? Karena effective number of partinya hanya menunjukkan hanya 2 partai yang kemudian dominan. Nah, hal itulah yang kemudian sebenarnya harus dipikirkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ke depannya. Bagaimana kemudian proses. Jadi berbicara terkait dengan parliamentary threshold ini akan menyangkut banyak hal. Pertama, dia akan menyangkut dengan pembentukan dapil, dia akan menyangkut dengan besaran parliamentary threshold itu sendiri, dan dia juga akan menyangkut dengan sistem apa yang akan digunakan. Nah, menarik nanti seandainya kita bisa berdiskusi karena Perludem itu mengusulkan untuk melakukan perubahan sistem pemilihan legislatif kita. Yang selama ini kita selalu berdebat antara 2 kutub, antara close PR ataupun open list PR, ya, proporsional dengan daftar terbuka atau proporsional dengan daftar tertutup. Namun kemudian Perludem mencoba untuk membongkar perdebatan itu dengan mengusulkan satu sistem yang disebut dengan mixed member proporsional atau MMP yang merupakan bagian dari sistem pemilu campuran. Biasanya berhenti di situ dulu. Nah, saya juga akan coba share melalui grup chat beberapa PowerPoint yang berkaitan dengan beberapa hal yang saya bahas tadi. Terima kasih Mas Moses. Terima kasih Mas Haikal. Silakan Mas Mujab menambahkan dan juga menjawab mungkin pertanyaan tadi saya. Silakan. Oke. Bicara soal partai politik ini memang tidak bisa dilepaskan dalam konteks sejarah kita gitu, di mana sejak era Orde Baru itu ada proses deideologisasi partai politik, sehingga apakah uh, perubahan politik saat ini akhirnya akan mendorong bertambahnya partai politik? Secara pribadi saya menganggap bahwa tidak akan menambah banyak partai politik karena partai politik tidak lagi dianggap sebagai satu uh, sarana atau platform untuk memperjuangkan isu, memperjuangkan ideologisasi dan lain sebagainya. Tadi Mas Haikal juga sudah sampaikan bahwa party ID kita tuh sangat rendah, sehingga apakah masyarakat akan secara mandiri bergotong royong memperjuangkan ideologi, kebijakan dan lain sebagainya dengan berpartai politik dan membentuk secara mandiri? Saya rasa tidak. Tetapi sejak transisi dari Orde Lama, Orde Baru sampai ke era reformasi, ada yang kita sebut sebagai personifikasi politik yang tadi Moses singgung tentang populisme dan lain sebagainya, sehingga ideologi ini bukan lagi menjadi faktor yang determinan atau faktor yang sangat dikonsiderasi oleh pemilih atau masyarakat untuk memilih atau tidak memilih partai politik, tetapi justru menjadi akar rumput yang pragmatis dan punya ketergantungan terhadap tokoh. Ya, terus terang saja ya, kita dalam 2 pemilu terakhir 2019-2024 kita bicara banyak soal bagaimana anak muda, kemudian kita bicara soal bahkan para kandidat-kandidat politik gitu ya yang berupaya untuk merebut suara masyarakat, suara anak muda sebagai mayoritas pemilih, berusaha untuk tampil dengan gaya semudah mungkin, pakai celana jeans, dia kampanye menggunakan motor dan lain sebagainya gitu supaya bisa menarik pemilih muda. Tetapi kalau kita lihat dari landscape elit partai politik kita itu masih didominasi sebenarnya sama orang-orang yang mereka sudah ada wajahnya sejak Orde Baru gitu. Kenapa mereka ada sampai sekarang dan kelihatan masih muda? Karena mereka cat rambut aja gitu ya. Jadi kalau udah nggak ya mereka masih ada sampai sekarang. Dulu kita
uh, well, waktu itu saya belum nonton TV sih, masih sangat kecil ya. Mungkin Bapak Ibu kita tahun 98 melihat tokohnya ada Wiranto, ada Ibu Megawati, ada siapa dan lain sebagainya. Dan beliau masih ada sampai sekarang dan masih berkuasa, masih berpengaruh sampai sekarang. Sehingga uh, regenerasi dari partai politik, regenerasi ketokohan di partai politik ini seolah-olah kemudian yang kedua, personifikasi ini juga terus berlanjut bahkan sampai pada generasi kita. Di mana pada Pilpres kemarin ada satu kandidat anak muda yang pasti tidak bisa dilepaskan dalam konteks dia keluarganya siapa, anaknya siapa, dan lain sebagainya. Sehingga waktu itu saya menulis, teman-teman semua mungkin bisa baca di detik.com gitu ya, saya menulis tentang ilusi representasi anak muda. Karena representasi anak muda dalam sistem politik kita, dan bahkan dicontohkan pada Pilpres kemarin, itu tidak lepas dari kaitan dengan dinasti politik, tidak lepas dengan kaitan dengan keluarga politik. Saya tidak mengutuk gitu ya orang-orang yang memang berasal dari keluarga politik yang punya privilege politik dan lain sebagainya. Tetapi secara sistem di mana sistem politik kita sangat mahal, sistem politik kita itu masih sangat feodal, anak-anak muda seumuran kita yang ingin berkecimpung di dunia politik, mendapatkan nomor urut bagus, atau bahkan mendapatkan nomor urut saja, atau dalam konteks saya kemarin pilkada mendapatkan rekomendasi, itu perlu punya relasi yang kuat terhadap elit di sana, dan perlu punya relasi yang kuat terhadap dinasti politik yang memang berkuasa dalam partai tersebut. Sehingga anak muda yang ada di parlemen gitu ya, kemarin kalau nggak salah risetnya narasi atau siapa gitu yang menyebutkan bahwa di parlemen ini jumlah anak mudanya naik, tetapi sebagian besar dari anak muda yang menjadi anggota DPR, anggota dewan adalah anak muda yang pada dasarnya punya kaitan dengan dinasti politik atau kemudian punya keluarga politik dan sebagainya. Itu bukan satu hal yang mengherankan gitu ya, karena mungkin kalau Anda berada pada keluarga politik dari kecil aja udah mikirin soal politik, sehingga imajinasi yang terbentuk atau cita-cita yang terbentuk yang tidak jauh-jauh terhadap dalam dunia politik. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, personifikasi dari tokoh politik ini semakin berkembang. Dulu personifikasinya menggunakan struktur birokrasi di masa Orde Baru, kemudian menggunakan aparat dan Golkar sebagai katakanlah sebagai kelompok gitu ya, kelompok penekan pada saat itu, atau kelompok kepentingan pada saat itu, belum menjadi parpol. Dan sedangkan di era reformasi ini gitu ya, partai politik tetap menjadi satu channel untuk memperkuat personifikasi tersebut. Kemudian sekarang tumbuh lagi TNI Polri gitu ya, dengan Parcok dan Parjonya, kemudian Ormas yang sekarang kita sedang diskusikan cara heboh di sosial media atau mungkin di tongkrongan gitu ya, bagaimana peran Ormas di Republik ini. Dan yang terakhir adalah kelompok relawan yang sejak tahun 2014 gitu ya, diinisiasi oleh Jokowi dengan projonya dan lain sebagainya, yang membentuk akhirnya kekuatan personal tokoh politik didasarkan pada pilar tersebut. Pilar Parcok Parjo, kemudian partai politik, relawan, dan dukungan dari Ormas. Dan relawan ini pun saya baca tulisan dari Ed Pergani, salah satu senior saya di LSI, dia mengatakan bahwa kerelawanan ini semakin bergeser. Di saat 2014, kerelawanan ini dirawat dengan memang kecintaan terhadap individu, kecintaan terhadap ide yang dibawa oleh person atau individu tersebut. Dan di tahun 2019 gitu ya, karena tren bagi-bagi jabatan melalui komisaris dan lain sebagainya, akhirnya loyalitas kerelawanan itu berpindah tidak lagi hanya pada ketokohan atau ide yang dibawa oleh tokoh tersebut, tetapi dirawat dengan sumber daya yang tersedia, dengan komisaris, pembagian tambang dan lain sebagainya. Dan situasi ini menurut saya akan terus-menerus berlangsung, apalagi dalam konteks akhir-akhir ini banyak legislasi yang berubah, termasuk memberikan misal kampus tambang, kemudian ormas keagamaan tambang, atau kelompok-kelompok keagamaan juga kewenangan untuk mengelola tambang dan lain sebagainya. Artinya personifikasi ini akan terus berlanjut, yang saya rasa
tidak akan merubah banyak landscape politik kita, tetapi justru akan membawa arah politik kita semakin tidak demokratis, mempersempit ruang, dan membuat ilusi representasi yang tadi saya sampaikan, bahwa mereka seolah-olah demokratis, kemudian seolah-olah merepresentasikan masyarakat, seolah-olah kandidat yang secara usia muda, secara sosok muda ini seolah-olah memang benar-benar merepresentasikan landscape politik anak muda. Begitu, Mas Moses. Terima kasih banyak Mas Bujab dan Mas Haikal. Mungkin karena kita waktunya semakin sedikit, saya perbolehkan teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Mungkin sistemnya adalah bahwa setiap 3 pertanyaan saya akan langsung paparin, diparafrase ya oleh saya supaya sederhana. Kemudian nanti kita akan melihat berapa banyak waktu yang kita miliki. Semoga kita bisa mungkin 2 sampai 3 ronde pertanyaan. Di sini kami sudah ada 3 pertanyaan, 2 berasal dari Kak Yeni ya. Ini saya izin bacakan untuk kedua narasumber. Secara parafrasis saja ya, menurut narasumber ini apa sih alasan dibalik pembuatan undang-undang menetapkan ambang batas pencalonan presiden? Apakah itu hanya berlaku di tingkat pusat? Dan apakah tujuannya tuh untuk membatasi jumlah partai yang memiliki wakil di parlemen nasional? Mengingat pada akhirnya partai-partai tersebut juga akan berkoalisi dengan parlemen. Itu yang pertama. Yang kedua, jika presidential threshold dihapus, apakah narasumber optimis bahwa pembuat undang-undang akan mewujudkannya melalui revisi UU penyelenggaraan pemilu secara komprehensif? Kemudian dari Kak Siva ya, saya tertarik dengan usulan Perludem terkait penerapan sistem mixed member proportional di Indonesia. Menurut mungkin khususnya Kak Hikal ya, apa implikasi yang diharapkan dari penerapan sistem ini terhadap sistem pemilu Indonesia? Misalnya terhadap jumlah efektif partai politik, dan apakah ada kemungkinan partai-partai kecil akan terdorong untuk bergabung atau bahkan menghilang akibat mekanisme ini? Cukup berbobot, cukup panjang. Silahkan menjawab apapun yang relevan. Mungkin kita bisa mulai dari Mas Haikal dulu ya. Kemudian Mas Pujab, silahkan. Oke, makasih Bang Moses. Ini pertama saya coba jawab pertanyaannya Kak Yeni dulu ya. Ada 2 pertanyaan. Pertama, apa yang kemudian mendasari pembentukan PT? Nah, ini saya klarifikasi apakah kemudian ini PT presidensial threshold ataukah parliamentary threshold? Karena kalau disingkat sama-sama PT. Tapi yang saya pahami berdasarkan pertanyaan ini sepertinya parliamentary threshold karena berbicara terkait dengan perwakilan di parlemen. Nah, sebenarnya parliamentary threshold ini dibentuk itu tujuannya untuk menciptakan atau menyaring partai yang kemudian bisa masuk ke dalam parlemen. Nah, ada banyak gagasan sebenarnya terkait dengan parliamentary threshold ini, atau bahkan ada juga yang tidak menggunakan parliamentary threshold ini, artinya 0% gitu ya. Artinya setiap partai yang kemudian minimal 1 kursi dia sudah bisa masuk ke parlemen. Nah, tetapi apa yang kemudian mendasari ini hanya diatur di tingkat pusat saja. Bagi yang sepanjang yang kemudian saya telusuri dan saya pahami dalam mempelajari parliamentary threshold ini, tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pemerintah dalam konteks ini eksekutif dengan legislatif. Karena kita mengetahui bahwa peserta pemilu legislatif itu adalah partai politik, dan walaupun bukan peserta disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, tetapi yang dapat mengusulkan presiden adalah partai politik, sehingga partai politik memiliki 2 peran di dalam konteks ini. Dia juga sebagai partai yang kemudian bisa berada di parlemen, dan dia juga adalah partai yang mungkin dalam konteks ini mencalonkan presiden. Vitalnya fungsi partai politik ini mengharuskan kemudian dibentuk suatu mekanisme untuk menjaga agar partai politik di tingkat nasional itu kemudian bisa menciptakan sistem check and balances. Bagaimana kita tahu bahwa dalam sistem presidensial, sistem check and balances adalah salah satu yang paling unsur yang kemudian atau prinsip yang kemudian paling diutamakan, berbeda dengan sistem parlementer. Nah, oleh karena itu kemudian penting untuk mengatur satu threshold atau ambang batas bagi partai politik untuk bisa masuk ke dalam parlemen. Nah, namun kemudian kenapa kemudian itu tidak masuk di daerah, atau kenapa itu kemudian dibentuk toh mereka pada akhirnya akan berkoalisi? Nah, ini yang kemudian memang bisa menjadi suatu pertimbangan sebenarnya. Melihat kondisi yang terjadi seperti sekarang ini, seperti yang disampaikan Bang Mujab tadi, ada yang namanya Kim dan sebagainya.
Ini kan menunjukkan bahwa partai politik kita pada dasarnya ya, saya melihat ya, penilaian saya secara pribadi juga tidak eh, terlalu tidak kemudian rigid terhadap ideologinya. Lalu kemudian kenapa kemudian kita harus mengatur parliamentary threshold? Toh pada akhirnya mereka akan cair di dalam. Kira-kira kan seperti itu. Sama juga seperti dengan pandangan, apakah kemudian masih tepat untuk menjadikan basis pembentukan fraksi itu adalah partai? Apa tidak kita ubah saja basis pembentukan fraksi itu tidak lagi partai, namun kemudian kesamaan ideologi. Jadi antara beberapa partai juga bisa bergabung seperti yang terjadi misalnya di tahun 2004. Itu kita bisa lihat satu fraksi itu bisa terdiri dari beberapa partai. Nah, pandangan itu kan sebenarnya lahir karena ada fakta empiris yang kemudian membuat kita mempertanyakan apakah kemudian ini masih relevan atau tidak. Meski demikian, kami dari Perludem masih menyatakan bahwa kita masih membutuhkan parliamentary threshold, namun harus dihitung dengan baik, harus dihitung dengan dasar matematis dan teoritis yang kuat. Nah, maka itulah kemudian kami menggunakan uh, apa yang disampaikan tadi oleh apa namanya oleh Tagepara bahwa ada cara penghitungan uh, threshold yang efektif itu seperti apa. Lalu yang kedua pertanyaan dari Kak Yeni terkait dengan ada penghapusan PT, apakah narasumber optimis ini akan diakomodir ya setidaknya di dalam pembentukan revisi undang-undang pemilu nantinya. Eh, Kalau kami di Perludem sebagai bagian dari masyarakat sipil yang fokus ke dalam hal kepemiluan, kami harus optimis gitu. Karena kalau kita kemudian yang berkecimpung dan memiliki keilmuan di bidang ini kemudian tidak lagi optimis terhadap proses ini, bagaimana kemudian masyarakat bisa kita pahamkan dengan apa yang harus diatur dalam revisi undang-undang pemilu nantinya. Eh, Sebagai informasi juga bahwa sebenarnya kami di Perludem dan juga beberapa teman-teman NGO lainnya itu sedang menyusun naskah eh, akademik dan juga rancangan undang-undang, draft naskah rancangan undang-undang untuk undang-undang pemilu dan juga undang-undang pilkada yang digabungkan menjadi satu buku kodifikasi undang-undang pemilu, dan itu sedang dalam proses untuk dirampungkan dan masih juga berdiskusi bagaimana kemudian eh, apa namanya aspek-aspek yang harus diatur di dalam undang-undang pemilu terkait dengan sistem kepemiluan kita akan diatur nantinya, termasuk juga soal dapil, termasuk juga yang tadi disampaikan oleh Mas Mujab terkait dengan pemilihan kepala daerah apakah akan tetap langsung ataukah tidak. Kita akan mendorong itu semua dan ini yang kita harapkan bisa menjadi satu dorongan kepada pembentuk undang-undang karena sampai dengan saat ini sudah lebih kurang 5 bulan ya, sudah bulan kelima apa namanya prolegnas itu disahkan, program legislasi nasional disahkan, namun kemudian memang pembahasan revisi undang-undang pemilu ini juga belum dilanjutkan gitu. Jadi memang ini harapan kita bersama untuk ini bisa didorong agar sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang seringkali tidak dipertimbangkan dengan begitu detail di proses pembentukan undang-undang di DPR dan juga di pemerintah. Lalu saya menjawab pertanyaan Kak Siva. eh, Kenapa kemudian apa implikasi ya, apa ekspektasi dari pemberlakuan atau penerapan sistem mixed member proporsional di dalam pemilu legislatif kita? Nah, saya ingin sampaikan bahwa mixed member proporsional harus diikuti oleh beberapa hal. Salah satunya berkaitan juga dengan apa namanya keserentakan pemilu, lalu kemudian juga berkaitan juga dengan pendapilan dan sebagainya. Apa yang kami harapkan memang benar yang seperti di pertanyaannya Kak Syifa, bahwa yang kami harapkan adalah efektif number of party kita mengecil. Sekarang efektif number of party kita dari 8 partai yang ada di parlemen, nilainya itu sekitar 7,2 sekian. Artinya dari 8 partai di parlemen yang ada saat ini, 8 partai yang ada di DPR, 7 diantaranya memiliki dominasi yang hampir sama. Dan itu adalah sistem yang kondisi yang sangat ekstrim, multi partai yang sangat ekstrim dengan balancing di antara partai-partai yang ada. Dan itu sangat tidak baik sebenarnya karena dalam teorinya itu seharusnya menciptakan satu proses pengambilan keputusan yang sulit. Namun anehnya, kembali lagi di Indonesia, dengan banyak sekali paradoks yang terjadi, efektif number of party yang tinggi, yaitu 7 di antara 8 partai,
malah menciptakan pengambilan keputusan yang sangat mudah. Contohnya adalah rancangan undang-undang TNI, di mana tidak butuh waktu 1 bulan, hanya beberapa minggu, bahkan 1 minggu sekian kalau saya tidak salah, rancangan undang-undangnya disetujui, disahkan dan disetujui. Nah, itu yang kemudian memang terkadang ya, apa ya, sebagai scholars yang kemudian belajar tentang politik, belajar tentang hukum, kepemiluan dan sebagainya, kita kadang-kadang heran juga bagaimana kemudian paradoks-paradoks seperti ini terus terjadi di Indonesia dengan effective number of party yang tinggi yang seharusnya menjadi ganjaran ya atau ganjalan dalam proses pengambilan keputusan malah mulus-mulus saja gitu pengambilan keputusan yang terjadi di DPR. Nah, jadi memang mixed member of professional ini kami harapkan bisa menjadi salah satu gagasan baru untuk menengahi perdebatan antara proporsional terbuka dan juga proporsional tertutup, serta bisa mewujudkan effective number of party yang semakin mengecil, sehingga multi partai ekstrim yang terjadi di Indonesia itu bisa tidak lagi terjadi, dan salah satu tujuan utamanya adalah memudahkan juga masyarakat untuk kemudian bisa memilih, tidak lagi dengan apa namanya kertas suara yang lebih besar dari koran surat kabar nasional gitu ya, yang ukurannya sangat besar. Tapi nanti kalau kita menggunakan mixed member proporsional ini, suaranya akan jauh lebih sederhana. Partai juga akan jauh lebih mudah untuk menghitung kandidasinya, akan dapil yang menjadi lebih kecil. Jadi apa namanya pertarungan itu jauh lebih kecil, tidak perlu lagi kemudian satu orang calon legislatif itu kemudian kampanye di hampir satu provinsi yang luasnya sangat besar, yang menghabiskan dana dan juga sumber daya yang sangat banyak, sehingga melalui mixed member proporsional ini kita bisa menyederhanakan sistem kepemiluan di Indonesia, menyederhanakan sistem kepartaian yang ada di parlemen, dan juga memudahkan pemilih untuk memberikan pilihan yang ada di dalam pemilu. Nanti saya tadi sudah sampaikan ke panitia, mudah-mudahan bisa di-share contoh surat suara, lalu kemudian penghitungan dari sistem MMP ini. Kami juga sudah coba buat, kami sudah coba susun, dan mungkin nanti bisa dipelajari. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya kenapa kemudian mix and member proporsional ini menjadi salah satu pilihan yang cukup tepat untuk digunakan di Indonesia. Mungkin segitu dulu, Bang Moses. Terima kasih, Bang Hek. Oh, silakan, Mas Mujab. Ya, sudah 27 tahun reformasi berjalan gitu, dan sampai hari ini kita masih perlu untuk mengkaji sebenarnya dan memutuskan juga pada level up dan bagaimana kita berdemokrasi ke depannya. Karena pertama yang tadi saya sepakat bahwa sistem presidensial multipartai di Indonesia itu penuh dengan paradoks, gitu ya. Terus kemudian hasil pemilu sekian tahun terakhir menunjukkan bahwa memang tidak ada partai politik yang dominan. Gitu. Paling mentok udah waktu itu PD Perjuangan di 2019 bisa mencalonkan diri calon presiden untuk 2024. Selebihnya tidak ada partai yang secara mayoritas bisa menguasai suara dari masyarakat, itu juga bisa menjadi catatan bagi demokrasi kita. Kemudian yang berikutnya terkait dengan bagaimana rezim pemilu kita, ini tentu kita bisa berdebat banyak, berdiskursus banyak tentang pada level apa sebenarnya kita membutuhkan demokrasi. Apakah pada sampai level paling bawah dalam arti kabupaten kota, kita membutuhkan one man one vote, atau justru kita serahkan saja pada DPRD. Toh DPRD secara apa namanya ya secara filosofis memang dipilih oleh masyarakat untuk menjadi perwakilan masyarakat. Tapi kan pertanyaan berikutnya, apakah memang benar mereka mewakili masyarakat? Apakah setelah terpilih mereka aktif menggali aspirasi buat masyarakat dan lain sebagainya? Kemudian dalam rezim otonomi daerah yang kita punya, sebenarnya pada level provinsi, gubernur dan wakil gubernur itu tidak memiliki kewenangan sebesar level kabupaten kota untuk bisa mengelola anggarannya secara mandiri. Artinya level provinsi lebih pada jembatan antara pemerintah pusat dan kemudian pemerintah kota. Sehingga apakah perlu kita memilih secara langsung gubernur dan wakil gubernur? Ini sifatnya adalah pertanyaan. Sehingga tentu ini masa yang krusial gitu ya, sebelum nanti akhirnya diketok undang-undang pemilu, undang-undang pilkada dan lain sebagainya, kita perlu berdiskursus lebih dalam lagi tentang pada level apakah kita bisa
melakukan demokrasi secara langsung. Misalnya saja, sebenarnya kita sudah belajar gitu ya, teman-teman semua mungkin menyadari bahwa 1 tahun terakhir sebelum pelaksanaan pilkada, itu hampir sebagian besar daerah di Indonesia itu justru dipimpin oleh pejabat sementara atau pejabat yang menggantikan interim antara wali kota, bupati, gubernur atau wakil gubernur yang terpilih secara definitif melalui pemilu. Artinya tanpa ada gejolak yang berlebihan di masyarakat, kita membiarkan hal tersebut terjadi dan itu bisa menjadi presiden sebenarnya bahwa ternyata pejabat yang memang ditunjuk untuk memimpin satu daerah juga bisa menjalankan tugas. Dalam kita bisa berdebat panjang juga soal tapi ini bisa menjadi satu presiden dan kemudian menjadi satu hal yang bisa kita perdebatkan tentang pada level mana kita bisa memilih dan pada level mana kita menyerahkan hak pilih kita terhadap anggota legislatif yang bagaimanapun kita pilih secara langsung. Kemudian saya sepakat justru bahwa effective number of party dengan sistem presidensial multi-party dan lain sebagainya, kita perlu untuk semakin mengerucutkan partai politik. Tetapi apakah basisnya adalah soal ideologi, basisnya adalah soal apa, kita bisa lebih berdebat soal itu. Kemudian pertanyaan yang pertama itu menyangkut sebenarnya kenapa hanya pada level pusat saja, karena dengan konteks geografis kita, kemudian secara penduduk kita juga sangat banyak dan lain sebagainya, memang threshold itu menjadi satu indikator yang bisa kita gunakan bahwa partai tersebut memiliki cakupan suara yang menasional, secara nasional, secara menyeluruh. Tetapi apakah angkanya 4%, 3%, atau bahkan 1% sesuai dengan hitungan Perludem, itu kita serahkan nanti pada pembahasan-pembahasan atau diskursus publik berikutnya. Tapi memang sangat penting untuk memastikan bahwa fraksi-fraksi yang akhirnya terbentuk di DPR itu benar-benar memenuhi threshold dan menggambarkan cakupan suara yang signifikan secara nasional. Atau mungkin ini wacana yang bisa didiskusikan oleh teman-teman Perludem juga ya, Mas Haikal, tentang bagaimana kombinasi antara penggunaan threshold dengan Stenbus Accord yang dilaksanakan di tahun 2004 ke belakang, di mana di tahun 2004 ke belakang tadi Mas Haikal sempat menyinggung tentang ada penggabungan fraksi. Saya rasa bukan bergantung pada ideologi Mas pada saat itu, tergantung si anggota dewan yang terpilih tersebut, tetapi partainya tidak mencukupi satu fraksi, itu dia mau nemplok ke fraksi yang mana. Jadi saya lihat misal ada fraksi Partai Golongan Karya, ya dia bergabung dengan Partai Karya Peduli Bangsa dan lain sebagainya yang bisa jadi ada faktor ideologis, bisa jadi ya karena pengen nemplok aja supaya bisa terbentuk satu fraksi. Nah, dengan ada potensi perubahan rezim pemilu yang signifikan terjadi dalam waktu dekat, saya tetap optimis gitu ya dari sudut pandang orang yang terlibat dalam politik praktis dan juga aktivisme. Apalagi dengan melihat gejolak gerakan masyarakat sipil sejak peringatan darurat, kemudian yang terakhir Indonesia Gelap gitu ya, pada saat menolak revisi Undang-Undang TNI, saya cukup salut gitu. Bahkan di kota-kota kecil itu sudah dilaksanakan demonstrasi atau protes terkait dengan hal tersebut gitu. Saya kaget, seumur-umur saya di Tegal itu nggak ada demo, bos. Dan sekarang tuh ada demo terkait dengan isu di nasional. Indonesia Gelap, revisi Undang-Undang TNI. Jadi justru upaya penyeimbangan kekuatan melalui masyarakat sipil ini saya lihat semakin terkonsolidasi di Twitter gitu ya. Kalau kita lihat Twitter memang Indonesia gelap banget gitu. Kalau di Twitter kita setiap hari berdiskursus terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dari sisi kritis dan lain sebagainya, sehingga dengan melihat tren dari gerakan masyarakat sipil sekarang ini, saya tetap optimis bahwa perubahan rezim pemilu nanti pada dasarnya nanti akan mendapatkan kontrol yang kuat dari masyarakat, tergantung dari bagaimana sikap kritis kita sebagai masyarakat, budaya kritis yang kita kembangkan, dan bagaimana kita mau terkonsolidasi sebagai satu gerakan masyarakat sipil untuk melihat dan memantau, mengawasi, serta mengawal apa yang menjadi perubahan dalam rezim demokrasi kita ke depannya. Sekian, Pak.
Baik, terima kasih banyak Mas Mujab dan Mas Haikal. Diinformasikan bahwa mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin kami bisa memfasilitasi sedikit lagi saja. Apakah teman-teman mungkin ada yang ingin menggunakan fitur raise hands atau langsung bertanya di kolom komentar? Dipersilahkan untuk narasumber kami hari ini, Mas Mujab dan Mas Haikal. Ada? Baik, jika tidak ada, mungkin izinkan saya untuk memberikan kesempatan untuk Mas Mujab dan Mas Haikal untuk memberikan pesan atau kata-kata terakhir. Mungkin terkhususnya adalah apa yang Mas Mujab dan Mas Haikal lihat untuk demokrasi Indonesia ke depannya, dan apa yang diharapkan dari ini semua, supaya kami bisa benar-benar mengetahui lah ke depannya bagaimana kita bisa berkontribusi juga. Untuk teman-teman sekalian juga yang ingin mengakses terhadap mungkin poin-poin dari apa yang dibahas hari ini, sepertinya akan ada juga nanti beberapa poin-poin yang sudah dicatat, ditulis yang juga akan dipublikasikan oleh dari pihak ISF dan juga PPUK. Silakan mungkin bisa mulai dari, oh tadi Mas Haikal duluan, sekarang mungkin dari Mas Mujab, kemudian Mas Haikal untuk bisa memberikan pesan-pesan penutup. Silakan Mas Mujab. Oh, sepertinya Mas Mujab mungkin sedang ada kendala. Bisa mungkin dimulai dari Mas Haikal. Oke, baik. Oh, Ini Mas Mujab udah bisa nih. bisa. Silakan, Mas Ya, Mujab. Mas Mujab Tadi dulu. sempat keputus. Iya, saya selalu bingung kalau misalnya minta untuk closing statement, tapi mungkin saya pengen bicara sebagai sesama alumni UK gitu ya, yang eh, saya merasa ada dengan sistem sosial kita yang masih sangat feodal dan apa namanya ya sistem kita yang masih sangat feodal, keberadaan kita sebagai pelajar Indonesia yang punya kesempatan untuk belajar di negara maju seperti Inggris ini, bagaimanapun secara sosial memberikan kita posisi yang berbeda. Posisi yang berbeda ini bisa kita gunakan atau bisa kita gunakan untuk sesuatu yang lebih baik untuk bangsa ini. Dan saya rasa teman-teman semua, apalagi teman-teman yang berangkat ke Inggris dibiayai oleh beasiswa yang bersumber dari dana masyarakat, dari uang rakyat, tentu punya kewajiban moral untuk bisa membawa arah bangsa ini dengan lebih baik. Dan caranya macam-macam, bisa berkontribusi langsung, bisa karir secara profesional gitu ya, dengan sungguh-sungguh membangun bangsa dan lain sebagainya, tetapi bisa juga dengan memberikan masukan, memberikan kritik, memberikan pandangan yang berbeda terkait dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah kita sekarang gitu. Mumpung kita masih demokrasi, mumpung kita masih bisa berpendapat, dan jangan menganggap bahwa karena kita dibiayai oleh negara, mendapatkan LPDP atau apapun itu, maka kita hanya menjadi kaum intelektual yang membebek gitu ya kepada penguasa, tetapi justru bisa memberikan pendekatan yang berbeda, memberikan kritisme terkait dengan apa yang terjadi, karena Indonesia tuh nggak akan merdeka kalau misal orang-orang kayak Bung Hatta, Syahrir dan lain sebagainya yang dikirim oleh Belanda untuk belajar di Belanda tidak berpikir tentang kenegaraan, tidak berpikir soal nasionalisme yang justru kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Jadi saya sangat sangat menaruh harapan besar, dan saya selalu percaya bahwa Perhimpunan Pelajar Indonesia di negara manapun itu punya beban sejarah yang besar gitu ya. Narasi keindonesiaan, narasi soal kemerdekaan dan lain sebagainya, itu salah satunya berawal dari uh, para pendahulu kita, founding fathers kita yang punya kesempatan untuk bisa berkuliah di Eropa, menyerap kemajuan-kemajuan di sana, dan kemudian memberikan baktinya terhadap negeri. Dan salah satu yang bisa dilakukan oleh kita adalah memberikan pandangan, memberikan kritik yang membangun untuk bangsa ke depannya. Terima kasih, Mas Mujab. Silakan, Mas Haikal. Ya, saya mungkin singkat saja bahwa eh, tadi saya tergelitik juga ya dengan sampaikan Mas Mujab bahwa mumpung masih demokrasi ya, walaupun kita memahami ya bahwa ada potensi itu, eh,
apa yang kita rasakan sejak tahun 99, sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang itu bisa saja hilang seketika ketika kita tidak bisa mengawal isu ini dengan baik gitu. Dan tahun 2025 sampai dengan tahun 2027 nanti mungkin menjadi satu tahun adalah tahun-tahun yang tidak akan kita bisa lepaskan dari isu bagaimana demokrasi kita ke depan, bagaimana sistem pemilu kita ke depan. Karena tahun-tahun ini adalah tahun di mana kita akan terus membicarakan dan kita harus terus mendesak pembentuk undang-undang untuk terus membicarakan ini, mendengarkan aspirasi masyarakat agar sistem kepemiluan kita bisa berubah, sistem kepemiluan kita bisa menjadi lebih baik. Dan kami di Perludem, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami sedang menyusun eh, rancangan undang-undang dan juga naskah akademik untuk menyampaikannya kepada pembentuk undang-undang sebagai masukan dari bagian dari masyarakat sipil terkait dengan perubahan apa yang harus dilakukan terhadap undang-undang kepemiluan kita. Dan kami juga di Perludem sangat terbuka kepada teman-teman eh, yang kemudian punya minat untuk bersama berbagi eh, pengetahuan, berbagi ilmu, ya, untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin selama ini tidak atau luput dari radar eh, kami sebagai masyarakat sipil, sebagai NGO, untuk bisa bersama-sama kita memperbaiki apa yang harus kita perbaiki dari sistem kepemiluan kita. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, termasuk juga bahan-bahannya ini bisa menjadi awal kajian atau membantu kajian yang mungkin teman-teman sedang laksanakan, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi masukan juga kepada pembentuk undang-undang agar bisa merubah ya banyak sistem yang harus kita perbaiki di dalam undang-undang kepemiluan kita. Jadi mungkin sekalian juga ajakan kepada teman-teman yang kebetulan berada di UK gitu ya, untuk bisa mungkin ada join penelitian bareng Perludem gitu ya, atau hanya kemudian berbagi informasi, berdiskusi dan sebagainya, itu akan sangat menarik, akan sangat baik untuk perkembangan kita bersama, dan mudah-mudahan kesempatan-kesempatan seperti ini bisa kita lanjutkan ke depannya, karena saya teringat lagi tadi yang katakan Mas Mujab, mudah-mudahan demokrasi akan tetap ada dan tugas kita untuk menjaganya untuk selalu tetap ada. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mujab dan juga Bang Haikal yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber di acara ISF hari ini, dan izin saya sebagai moderator menutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir. Boleh silakan jika ada yang ingin keluar dari Zoom ini diperbolehkan. Makasih Mas Mujab dan Bang Haikal sekali lagi.